Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Kita sekarang akan memasuki pembahasan yang baru. Ya, silakan lihat di halaman yang ke-22. Di situ penulis mengatakan i'rabul af'ali. I'rabul af'al. I'rab pada fiil-fiil. Baik. Bab i'rab ini bisa dikatakan sebagai inti dari pembelajaran nahwu kita. Karena bab i'rab ini kita akan mulai membahas bagaimana suatu kata itu berada dalam susunan kalimat, berada dalam suatu susunan jumlah yang mufidah, yang mufidah. Dan di bab i'rab ini kita yang pada intinya kita akan belajar bagaimana cara membaca atau memberikan harokat akhir pada suatu kata. Apakah kata itu baik itu isim atau fiil itu di dhammah ataukah di fathah ataukah di kasrah ataukah sukun. Nah, pada bab i'rab inilah kita akan mempelajarinya. Dan apa yang dimaksud dengan i'rab? Ya, insyaallah ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Apa yang dimaksud dengan i'rab? Ya, silakan Anda rujuk atau lihat di halaman ke-11 ya. Halaman ke-11 dari kitab ini itu sudah disebutkan definisi dari al-i'rab. Jadi tidak perlu kita ulang. Silakan di murojaah. Dan i'rab ini i'rab ini ada 4 ya. Istilah i'rab itu ada 4. Yang pertama raf'un, nasbun, khafdun dan jazmun. Silakan lihat di halaman 11 ya. Di situ disebutkan. Adapun i'rab yang masuk kepada fiil 3 itu raf'un, nasbun dan jazmun. 3 ini yang masuk pada fiil. Kalau pada isim itu raf'un, nasbun dan khafdun atau jarun. Nah, sekarang kita akan bahas dulu i'rab pada fiil. Berkata penulis di sini hafizallahu taala i'rabul af'ali. I'rab pada fiil. Nah, beliau memberikan atau membagi al-fi'lu, di situ lihat al-fi'lu. Fi'il itu jika ditinjau dari perubahan harokat akhirnya, fi'il ditinjau dari perubahan harokat akhirnya itu terbagi 2. Yang pertama mu'rabun, yang kedua mabniyun. Nah, ingat pada waktu kita membahas isim dulu ya, tentang isim dahulu, sama isim juga ada yang ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Ada yang isim mu'rab, ada yang isim mabni. Nah, begitu juga pada fi'il. Ya, al-fi'lu ini ada 2 jika ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Yang pertama fi'il yang mu'rab, yang kedua yang fi'il yang mabni. Di sini beliau akan bahas dulu apa itu fi'il yang mu'rab. Pertama yang al-awwal, al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Fi'il yang mu'rab ya adalah huwa, dia adalah ma apa-apa atau fi'il yang taghayyara bisa berubah akhiruhu akhirnya. Artinya harokat akhirnya itu bisa berubah, bisa berubah-ubah. Ya. Kenapa bisa berubah? Bisa babi dengan sebab dukhuli masuknya al-amil. Amil. Ya. Jadi kita garis bawah dulu ya. Apa yang dimaksud dengan amil di sini? Ya, saya ulangi dulu baca definisinya. Al-mu'rab atau fi'il yang mu'rab adalah fi'il yang ya ma di situ apa-apa
Biasa diterjemahkan begitu. Tapi karena kita sedang membicarakan fiil, maka kita terjemahkan saja fiil-fiil yang taghayyara, bisa berubah. Akhiruhu, harokat akhirnya, bisa babi dengan sebab dukhuli, masuknya al-amil, amil. Apa yang dimaksud dengan al-amil? Ya, secara ringkas, amil itu adalah sesuatu ya yang mempengaruhi i'rab fiil. Nah, begitu. Ya, sebenarnya cuma dibolak-balik saja. Ya, sesuatu yang mempengaruhi i'rab fiil itu amil. Secara ringkas saja seperti itu. Ya, karena di sini penulis tidak memberikan definisi apa itu amil. Ya. Intinya amil ini ya, kalau dia masuk pada fiil atau mendahului suatu fiil, maka fiil itu bisa berubah i'rabnya. Dengan berubah i'rabnya, bisa berubah juga harokat akhirnya, begitu. Mislu, contoh. Insyaallah bil misal yattadhul al-kalam. Dengan permisalan akan menjadi jelas pembicaraan. Nah, kita lihat al-mislu, contoh dulu sini. Lihat yaktubu, ya. Di situ yaktubu fiil mudhari. Artinya sedang atau akan menulis. Nah, fiil mudhari yaktubu ini dia kalau kita lihat tidak ada amil atau apapun yang mendahuluinya. Dia sendiri saja, yaktubu. Maka kalau seperti ini, ya, kalau fi'il mudhari tidak didahului oleh amil apapun, maka hukum asalnya dia i'rabnya rafa. Ya, yaktubu ini i'rabnya rafa. Kenapa? Kalau ditanya kenapa fi'il mudhari yaktubu i'rabnya rafa, kita jawabnya mudah, karena tidak ada amil. Tidak ada sesuatu yang merubah dia dari i'rabnya yang rafa. Nah, tanda rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Nah, itu. Makanya yaktubu. Insyaallah nanti di akhir pembahasan ini di halaman 24 akan ada tabel yang menjelaskan tentang tanda-tanda i'rab pada fiil. Nah, ini yaktubu tanda i'rabnya dhammah. Kemudian di sampingnya, lihat lan yaktuba. Nah, kita lihat sekarang fiil mudhari yang tadinya yaktubu ini sudah ada amil sebelumnya, yaitu kata atau huruf lan namanya, lan. Nah, lan ini salah satu amil yang mempengaruhi i'rab fiil. Karena yaktubu tadi sudah ada lan di awalnya, maka berubahlah yaktubu itu menjadi, lihat, yaktuba. Lihat apa yang berubah di situ? Naam, harokat akhirnya. Harokat akhirnya berubah, kenapa? Karena i'rabnya juga berubah. Tadi kan kita katakan amil itu sesuatu yang bisa merubah i'rab fiil. Nah, lan ini dia membuat fiil mudhari yang tadinya rafa dia menjadi nasab, dan tanda nasabnya dengan fathah, lan yaktuba. Artinya tidak akan, lan itu artinya tidak akan, yaktuba menulis. Nah, insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang berikutnya, lihat lam yaktub. Nah, yaktubu tadi sekarang ini diawali atau didahului oleh sebuah amil. Kita lihat di situ lam. Lam. Nah, lam ini dia adalah amil yang merubah i'rab fiil menjadi jazm. Maka yaktubu itu karena sudah ada amil atau didahului oleh amil lam, maka yaktubu itu menjadi jazm i'rabnya. Nah, maka yaktubu i'rabnya menjadi jazm dan tanda jazmnya dengan sukun. Makanya jadi lam yaktub. Lam yaktub.
Nah, demikian ya di sini ya. Jadi yaktubu ini termasuk fiil yang apa? Mu'rab. Fiil yang mu'rab. Itu fiil yang bisa berubah harokat akhirnya. Kenapa? Karena didahului atau dimasuki oleh amil. Lihat, yaktubu bisa berubah menjadi yaktuba. Ya kan? Yaktubu jadi yaktuba. Kenapa? Karena ada amil, yaitu lan. Dan lan ini amil yang menasobkan fiil mudhari. Kemudian bisa berubah menjadi yaktub. Ya, menjadi yaktub. Jadi sukun. Kenapa? Karena didahului atau dimasuki amil lam. Lam yaktub. Lam yaktub tadi ya belum diterjemahkan, artinya lam itu artinya belum ya menulis. Ya, atau tidak menulis, seperti itu. Jadi fokus pada fi'il mudhari. Yaktubu bisa menjadi yaktuba, bisa menjadi yaktub. Maka yaktubu ini termasuk fi'il mudhari yang mu'rab, yang bisa berubah harokat akhirnya. Kenapa dia kok bisa berubah harokat akhirnya? Karena berubah i'rabnya. Kenapa berubah i'rabnya? Karena dipengaruhi oleh amil yang masuk padanya. Tergantung. Kalau amil itu adalah amil yang menasobkan, maka i'rabnya jadi nasab. Kalau amil itu adalah amil yang menjazmkan, maka i'rabnya menjadi jazm. Dan ingat, nanti ke depan insyaallah akan disebutkan apa-apa saja amil-amil yang menasobkan. Nah, di sini contohnya kan lan. Nah, itu cuma salah satu contoh. Ada banyak amil yang bisa membuat nasab fi'il mudhari yang tadinya rafa. Begitu juga amil-amil yang menjazmkan. Nanti akan dijelaskan, disebutkan amil-amil apa saja yang menjazmkan fi'il mudhari sehingga menjadi jazm, yang tadinya rafa menjadi jazm. Nah, di sini contohnya lam, cuma satu saja contohnya. Tapi nanti ya berikutnya akan disebutkan ada banyak, ada beberapa amil jazm ya. Begitu. Nah, contoh di bawah juga sama ya penerapannya. Yajlisu, sedang duduk atau akan duduk, itu i'rabnya rafa. Kenapa? Karena tidak ada amil yang mendahuluinya, tidak ada amil yang menasabkan, dan tidak ada amil yang menjazmkan. Maka hukum asalnya rafa. Lan yajlisa. Nah, yajlisa i'rabnya apa? Nasab. Kenapa? Karena ada amil nasab yang mendahuluinya, yaitu lan. Nah, sekarang tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Yajlisa. Lihat, berubah. Harokat akhirnya menjadi fathah. Lam yajlis. Lam yajlis. Ya, yajlis i'rabnya apa? I'rabnya jazm. Kenapa jazm? Karena ada amil jazm lam. Dan jika ditanya apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya dengan sukun. Lam yajlis. Naam. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, insyaallah. Ya, kalau ada pertanyaan yang kurang ada pembahasan yang kurang dipahami dan ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Insyaallah jika bisa dijawab, kita akan jawab pada ya video yang akan datang. Naam. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ya, kan fiil itu ada banyak kan, ada 3 kan, ada fiil. Ya, kalau ditinjau dari sisi waktunya, ada fiil madhi, ada fiil mudhari, dan ada fiil amr. Itu kalau ditinjau dari sisi waktu pekerjaannya. Nah, pertanyaannya, apakah semua fiil itu mu'rab? Ataukah apakah semua fiil itu mabni? Apakah semua fiil mudhari, fiil madhi, dan fiil amr itu mu'rab semua? Ataukah apakah semua fiil itu mabni? Ataukah ada pembagiannya? Nah, jawabannya kita lihat di halaman 23. Kita lanjut. Ya, halaman sampingnya halaman 23. Berkata penulis, ya, ammal mu'rabu minal af'ali fahuwal mudhari'u illa idza dakhalat alaihi nunul inathi au nunut taukidi. Ya. Adapun al-mu'rab, yang mu'raf minal af'al dari fiil-fiil, ya, maksudnya adapun fiil-fiil yang mu'rab
fiil-fiil yang bisa berubah harokat akhirnya, fahuwa, maka dia adalah al-mudhari'u, fiil mudhari. Ya, jadi fiil mudhari ini, ya, fiil yang mu'rab ternyata cuma satu, yaitu fiil mudhari cuma. Ya. Fiil madi dan fiil amr itu tidak termasuk fiil yang mu'rab. Jadi fiil yang bisa berubah harokat akhirnya karena masuknya amil tadi, itu hanyalah fiil mudhari. Lihat, makanya di contoh tadi kan fiil mudhari, yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub, yajlisu, lan yajlisa, lam yajlis. Nah, tapi belum titik sampai di situ. Lihat, kita kembali lagi ke definisi tadi. Amal mu'rabu minal af'ali fahuwal mudhari'u. Ya, adapun fiil-fiil yang mu'rab yaitu adalah, maka dia adalah fiil mudhari. Illa idza dakhalat alaihi nunul inasi atau nunut taukidi, kecuali jika dakhalat masuk alaihi padanya, pada fiil mudhari tadi, nunul inasi, nun inas, nun yang menunjukkan, ya, kita kasih definisi dulu apa itu nunul inas biar tidak bingung. Sebenarnya ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya ketika kita membahas tasrif fiil mudhari. Silakan rujuk lagi ke buku atau ke video penjelasan tentang tasrif fiil mudhari. Insyaallah ada di situ penjelasan nun inas, ya. Ya. Nah, nunul inas. Nun inas adalah nun inas itu adalah domir, kata ganti, yang menunjukkan pelakunya perempuan jamak, ya. Perempuan jamak, ya, banyak. Perempuan banyak. Au nunut taukid, atau, ya, jika fiil mudhari itu bersambung dengan nun taukid. Apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun yang memberikan makna penekanan atau penegasan. Nah, itu nun taukid. Maka bedakan dua nun ini, ya. Dua nun ini dia bersambung, ada pada akhir fiil mudhari. Nun inas dan nun taukid itu ada di akhir fiil mudhari. Kalau nun inas itu menunjukkan, nun inas itu domir, kata ganti, yang menunjukkan perempuan banyak, jamak, berarti 3 ke atas. Pelakunya perempuan jamak 3 ke atas. Adapun nun taukid itu adalah nun yang ada di akhir fi'il mudhari yang memberikan makna penekanan atau penegasan. Nah, itu. Nah, kita jelaskan lagi sekali lagi tentang definisi ini. Adapun al-mu'rab minal af'al, adapun kata beliau yang mu'rab dari fi'il, ya, fahuwa, maka dia hanyalah al-mudhari, hanyalah fi'il mudhari. Kecuali, nah berarti fi'il mudhari pun terbagi. Ada yang dikecualikan, berarti yang tidak mu'rab, begitu, ya. Perhatikan, kan beliau mengatakan yang mu'rab dari fi'il adalah fi'il mudhari. Kecuali, artinya berarti ada yang fi'il mudhari yang tidak mu'rab, yang dikecualikan. Kecuali jika masuk padanya, pada fi'il mudhari itu, nun inas dan nun taukid. Kesimpulannya atau mafhumnya adalah, kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun inas atau nun taukid, berarti dia tidaklah mu'rab, begitu. Jadi fi'il mudhari, fi'il yang mu'rab hanya satu, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Ya, kalau fi'il mudhari itu ternyata bersambung dengan nun inas dan nun taukid, maka dia tidak mu'rab, tapi dia nanti mabni, begitu. Paham, ya? Insyaallah paham. Nah, nanti kalau belum paham, didengarkan berulang-ulang, insyaallah paham. Dibaca, didengarkan berulang-ulang, ya, atau ditanyakan. Nah, kemudian di bawahnya penulis memberikan contoh
fiil mudhari yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Yang artinya fiil mudhari ini dia tidak mu'rab. Tidak mu'rab, ingat, tidak mu'rab. Ya. Fiil mudhari yang mu'rab itu hanyalah fiil mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inath. Seperti di contoh tadi, yaktubu, yajlisu, ya, atau contoh lain yaghsilu, yadkhulu, yasjudu, ya'lamu. Nah, itu tidak ada sambungan nun inas dan nun taukid. Itu yang mu'rab. Nah, kalau bersambung dengan nun inas dan nun taukid berarti dia tidak mu'rab. Nah, sekarang beliau berikan contoh, lihat. Nunul inas. Di bawah situ ada tabel kecil. Ya. Yang pertama yang bersambung dengan nunul inasi. Bersambung dengan nun domir yang menunjukkan pelakunya perempuan banyak. Lihat. Yajlisna. Yajlisna. Mereka banyak perempuan sedang duduk. Lihat, nun inasnya yang huruf nun terakhir itu. Yajlisna atau tajlisna, ya. Kalian banyak perempuan sedang duduk. Tajlisna. Yajlisna itu gaib, mereka banyak perempuan sedang duduk. Kalau tajlisna mukhatab, kalian banyak perempuan sedang duduk. Lihat, fiil mudhari'nya itu sukun. Ya, dia selamanya sukun. Yajlisna kan? Ya, huruf sin kan fiil mudhari'nya kan yajlisna. Nah, dia selamanya sukun itu. Tajlisna sukun. Walaupun masuk nantinya dia masuk amil. Walaupun semisalnya yajlisna ini atau tajlisna ini ada amil yang mendahuluinya, baik itu amil nasab seperti lan tadi atau amil jazm seperti lam tadi, maka dia tidak berubah. Tetap yajlisna, tetap tajlisna. Ya, misalnya kita kasih amil nasab lan yajlisna, tetap begitu, tidak berubah. Lan tajlisna, tetap begitu, tetap sukun dia. Atau lam yajlisna, lam tajlisna, tidak berubah, dia sukun. Yasjudna, tasjudna, itu juga sama, lihat, semua sukun. Kalau bersambung dengan nun inas, maka fiil mudhari'nya selamanya sukun. Nah, nggak murab dia, nggak berubah-ubah dia. Sekarang bersambung dengan nun taukid, nun yang menunjukkan atau memberikan makna penekanan atau penegasan. Lihat, yaktubu menjadi yaktubanna. Kalau yaktubu kan nggak bersambung ya dengan nun taukid, artinya sedang menulis. Ini murab. Tapi kalau dikasih nun taukid menjadi yaktubanna, ini mabni. Lihat, harokatnya fathah. Yaktuba banna, yaktubanna, fiil mudhari'nya huruf ba-nya itu fathah. Nun taukidnya yang terakhir itu nun yang ditasydid, yaktubanna, artinya benar-benar sungguh-sungguh sedang menulis. Nah, karena nun taukid tadi kita katakan memberikan makna penegasan, artinya benar-benar sungguh-sungguh sedang menulis. Dan dia tidak murab, yaktubanna, mau masuk amil apa saja tetap dia fathah fiil mudhari'nya, yaktubanna, lan yaktubanna, lam yaktubanna, begitu, tidak berubah. Yasjudu menjadi yasjudanna, benar-benar sedang atau akan sujud, begitu. Nah, ini fiil yang mu'rab. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Dan bahasa Arab itu sangat mudah insyaallah. Yang penting kita punya kesungguhan, punya tekad yang kuat, diiringi dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, murojaah pelajaran dan banyak bertanya. Insyaallah Allah akan bukakan ya pengertian terhadap bahasa Arab ini. Nah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang fiil yang jenis fiil yang kedua, yaitu fiil yang mabni, ya, lawan dari fiil yang mu'rab. Nah, demikian kita akhiri ya, wallahu taala alam bisawab, walhamdulillah, wabillahi taufiq.